Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kajian Islami, tempatnya siraman rohani. Subhanallah hadirin sekalian. Subhanallah kalau hati seseorang sudah terbuka untuk menerima hidayah, sambil dibarengi dengan terus dan terus menimba ilmu, maka tidak ada istilahnya frustasi, tidak ada istilah terlanjur. Maka di sini perlu saya sisipkan pentingnya ilmu, bahwa ilmu itu adalah sarana yang terpenting seseorang untuk mendapatkan hidayah. Karena dari ilmu itu pintu-pintu hidayah akan terbuka. Dengan ilmu pintu-pintu petunjuk hidup akan terbuka lebar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang indah, perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim." Adakah sama orang yang sekarang ini berjalan tegak dengan orang yang berjalan telungkup? Ibarat orang yang berjalan tegak ini adalah orang yang memiliki ilmu. Melangkah di dalam hidup ini selalu didasari dengan ilmu. Setiap langkah-langkahnya ini didasari dengan petunjuk ilmu. Maka orang yang seperti ini jelas cepat nyampe, tahu arah, tahu isyarah, tahu alamat. Lain halnya dengan orang yang sekarang ini berjalan telungkup, ibarat orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, serba susah. Enggak tahu arah, enggak tahu alamat, enggak tahu rambu-rambu, jelas kesasarnya daripada nyampenya. Itulah ilmu dan itulah pentingnya ilmu. Maka kalau kita sekarang ikhwati fillah bisa memberikan makan jasad kita sehari 3 kali, sangat zalim kalau kita ini tidak bisa memberi makan rohani kita ini 3 kali sehari. Kalau kita mengikuti teori keseimbangan kan harus seimbang antara jasmani dan rohani. Masa kita bisa memberi makan jasmani kita setiap hari minimal 3 kali, bahkan di sana masih ada menu tambahan. Kita kadang-kadang rohani kita biarkan kosong melompong, tidak diberi makan. Padahal kalau kita mengalami busung lapar, resikonya itu tidak berat, akibatnya tidak berat. Paling banter dibawa ke rumah sakit, yang ngerasain sakit itu yang ngalamin sakit. Tetapi kalau sekarang orang itu kena busung rohani, yang menderita sakit, yang menderita payah, yang menderita susah itu tidak hanya pelakunya saja, orang lain juga ngerasain. Maka ilmu adalah satu alternatif yang paling harus kita prioritaskan dalam rangka untuk meraih satu kebahagiaan. Di samping ilmu itu surga, di samping ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Ilmu merupakan satu hal yang menjadi ukuran standar kesadaran seseorang di dalam beragama. Artinya, semakin cukup ilmu seseorang, semakin cukup pula nilai kesadaran dia di dalam beragama. Dan semakin minim ilmu seseorang, ikhwah billah, semakin susah untuk diajak berjuang, diajak untuk senang dan menyenangi, mencintai agama Allah yang tercintai. Sehingga ilmu ini dijadikan oleh Rasulullah baik dan buruknya seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia akan difahamkan di dalam masalah urusan-urusan agamanya. Sebaliknya, orang yang tidak diinginkan oleh Allah baik, biasanya susah untuk diajak mempelajari agama, memahami agama, mengilmui agama ini. Maka tidak ada
satu perbedaan, bahwa agama itu ilmu, ilmu itu agama. Sehingga di antara ulama, Muhammad ibnu Sirin mengatakan di dalam muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzur atman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, agama itu adalah ilmu, maka lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Mana sih sekarang ini ajaran agama yang tidak pakai ilmu? Salat ada ilmunya, puasa ada ilmunya. Semua rukun iman, rukun Islam itu tidak sepi dari ilmu. Bahkan orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling baik di dalam agamanya adalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang ulama, orang yang memiliki ilmu, ilmu yang bermanfaat, bukan setiap ilmu. Sehingga Hasan Al-Basri menegaskan, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam, ilmun fil lisan wa dzalika hujjatun alaihi, wa ilmun fil qalbi dzaka huwal ilmun nafi'. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang di dalam lisan, itulah yang menjadi beban nanti bagi orang yang memilikinya. Yang keduanya ilmun fil qalbi, ilmu yang di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Di samping manfaatnya ilmu yang saya sebutkan di atas, ilmu itu ikhwati fillah bisa menghilangkan kebodohan dan melenyapkan kesalahpahaman. Orang bodoh karena tidak punya ilmu, orang salah paham terhadap Islam juga karena tidak menguasai ilmunya. Sering kita dengar mencerca, ada orang yang mencerca, ada orang yang mencela Islam. Musibahnya awalnya itu karena tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui apa isi Al-Quran, apa isi hadis, akhirnya mencela. Maka Imam Syafi'i menegaskan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis saqim. Berapa banyak orang yang mencela perkataan-perkataan yang baik, musibahnya, akar permasalahannya, muaranya karena salah paham. Karena pemahaman-pemahaman yang sakit. Maka di sini antara pemahaman yang sakit, yaitu pemahaman yang rusak, pemahaman yang sakit, pemikiran yang pincang, karena nggak lengkap ilmunya, menyebabkan orang itu mencacat, mencerca kebenaran. Di samping juga hawa nafsu. Sehingga ilmu bagi seorang muslim, ilmu bagi seorang yang mengidamkan kebahagiaan adalah segala-galanya. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sarana yang bisa meraih kita hidup bahagia adalah kita selalu berdoa. Karena kehidupan ini tidak melulu usaha saja, tidak ada harganya usaha yang tidak disertai dengan doa, dan doa ini kurang lengkap kalau tidak dibarengi dengan usaha. Maka ada orang yang mengatakan ad-du'a silahul ibadah, silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Sangatlah benar. Tidak ada senjata yang ampuh, tidak ada senjata yang paling baik bagi seorang mukmin kecuali doa. Di samping doa itu ibadah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ad-du'a huwal ibadah. Doa ini juga bisa menghilangkan, bisa merubah takdir. Sebagaimana apa yang ditegaskan atau hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ahmad. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menghindarkan takdir, menolak takdir kecuali doa.
maka tidak ada ruginya orang yang berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita ini tidak berdoa. Inilah perbedaan antara Khalik dengan makhluk. Kalau Khalik, kalau Allah ini kalau tidak diminta marah. Kalau diminta, sering diminta itu senang. Lain dengan hamba, semakin sering diminta, semakin enggak senang, semakin marah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Innallaha yaghdabu idza lam yus'al." Allah itu marah kalau tidak diminta. Maka kita mari, di samping kita merealisasikan firman Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Karena doa itu ibadah, dan doa itu menyelesaikan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan akal. Berapa banyak masalah-masalah menurut akal itu tidak bisa diatasi, tapi bisa diatasi dengan doa. Masya Allah, ikhwati fillah, kalau kita mencermati cerita orang yang terjepit di gua dengan batu itu, bukankah batu tersingkir karena doa? Juga di antara nabi-nabi yang dahulu, yang sudah putus asa tidak punya anak, dikaruniai anak oleh Allah juga dengan berdoa. Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Nuh selamat, Nabi Musa selamat, semuanya karena doa dan karena wasilah doa. Maka kita tegaskan di sini, banyak perkara-perkara yang kita hadapi menurut akal kita sudah tidak bisa diatasi, ketahuilah di sini akan bisa diatasi dengan doa. Maka marilah kita berdoa dan terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha mampu untuk mengabulkan doa. Di sini perlu saya jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa istajaba Allah taala bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, maka Allah akan kabulkan satu di antara tiga. Yang pertama, mungkin saja doanya dikabulkan di dunia. Yang keduanya, mungkin disimpan oleh Allah di akhirat. Yang ketiganya, mungkin saja digunakan untuk menolak bala, menolak musibah yang mau menimpa kita. Siapa tahu hadirin sekalian, ikhwati fillah, karena kita rajin berdoa, yang asalnya kita itu mau kena musibah dibatalkan oleh Allah karena doa kita. Maka kita jangan sampai berhenti berdoa karena merasa tidak terkabulkan. Subhanallah. Sebetulnya orang mukmin itu kalau berpikir dengan baik, toh kalau seandainya tidak dikabulkan sama sekali, berdoa itu kan ibadah. Orang beribadah itu kan dapat pahala. Maka di antara doa-doa yang bisa menghibur hati, di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuka Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka aw sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka anta على القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. Katanya hadirin sekalian, siapa yang berdoa dengan doa ini, Rasulullah menjamin kesusahan, kegelisahan, gundah ini akan hilang. Masya Allah. Ini merupakan suatu doa yang besar, yang agung, yang berharga untuk menawar kegelisahan hati kita. Selanjutnya di sana ada doa juga, di antaranya yang bunyinya Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi
waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena agama sebagai tulang punggungku, dan perbaikilah duniaku ya Allah karena dunia tempat ma'isyahku, dan perbaikilah akhiratku ya Allah karena sesungguhnya akhiratku adalah tempat akhir tinggalku, dan perbaikilah kehidupanku dan tambahlah di dalam kehidupanku setiap kebaikan, dan usahakan, dan ya Allah jadikanlah kematianku ini sebagai pelipur, sebagai peristirahatan dari seluruh kejelekan, dari seluruh keburukan. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan di sana masih banyak sekali doa-doa baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik untuk kita baca, yang sebagai sumber ketenangan hidup kita, sebagai alat kita untuk meraih kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan. Di sana ada lagi cara atau kiat-kiat kita untuk menepis atau meringankan kegelisahan. Di antara cara itu adalah menggambarkan paling jelek musibah yang menimpa kita. Artinya kita kira-kirakanlah, perkiraan itu yang paling terjelek. Kesedihan yang paling terjelek itu begini, kegelisahan yang paling terjelek begini. Artinya kalau kita sudah membuat schedule kesedihan yang paling terjelek itu seperti ini, kita akan sanggup dan siap menghadapi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan tatkala tatapan pertama kali. Artinya orang itu semakin siap menghadapi musibah, orang itu semakin siap menghadapi kegelisahan, semakin memperingan kegelisahan itu sendiri, memperingan kesedihan itu sendiri. Tapi kalau orang ini siapnya cuma dapat nikmat, siapnya cuma enak saja, tidak siap untuk menerima tidak enak, tidak siap menerima musibah, maka di sini ya kagetnya itulah yang nanti membuat hati itu semakin gelisah. Karena orang yang hanya siap mendapatkan kenikmatan, tidak siap mendapatkan keburukan, rata-rata dia akan cepat ngeluh, cepat gelisah tatkala mendapatkan kesedihan atau musibah sekecil apapun. Tapi kalau orang ini sudah sejak lama mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjelek, kemungkinan-kemungkinan yang terburuk di dalam seluruh langkah, baik itu di dalam kerjaannya, di dalam bisnisnya, dagangannya, insya Allah dia akan siap menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Ini cara. Dan terintinya orang yang seperti itu juga akan siap. Kesiapan di dalam menghadapi kesedihan disambut dengan sabar akan mendapatkan pahala. Siap menyambut kegembiraan nikmat dengan syukur, dia juga akan mendapatkan pahala sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Inilah hal-hal yang bisa juga memperingan ketegangan syaraf, memperingan ketegangan otak, memperingan kesedihan dan kepenatan pikiran. Maka orang yang bersikap seperti itu termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana kita untuk meraih kebahagiaan? Caranya adalah kita menghadapi musibah, bencana atau kegelisahan, kesedihan itu dengan menguatkan hati kita. Jangan sampai kita itu cepat stres, reaktif, emosional. Bahkan setelah mendapatkan kebahagiaan sekecil apapun, langsung waham-waham atau hayalan-hayalan
ketakutan-ketakutan yang tidak ada dasarnya itu muncul, sehingga pikiran-pikiran buruk menghantui dirinya, pikiran-pikiran yang nyeleneh, bahkan sama sekali khayalan belaka, seakan-akan di depan matanya. Ya, orang yang seperti ini, ikhwati fillah, akan dihantui dengan perasaan-perasaan was-was, perasaan-perasaan gelisah yang tidak ada dasarnya, ketakutan-ketakutan yang tidak ada alasannya. Jadi orang ini sebetulnya tidak dibikin stres oleh masalah-masalah yang nyata, yang benar-benar musibah, tetapi dibikin stres gundah oleh masalah pikirannya sendiri. Jadi dia ini disusahkan oleh pikirannya sendiri, tertekan oleh pikiran-pikiran yang serba ketakutan. Nah, ini harus kita nyahkan, dan ini berbahaya sekali. Kalau ini dibiarkan, maka orang tersebut akan kena stres, karena penyakit yang aneh-aneh, sifatnya kejiwaan. Jiwanya akan lusuh, rusak, pikirannya akan menjadi pikiran seperti orang-orang yang gila atau setengah gila. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ada sarana yang sangat-sangat baik dan penting untuk kita memiliki stabilitas batin dan hidup istiqomah serta bisa meraih kebahagiaan. Menciptakan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal inilah, hadirin rahimakumullah, merupakan satu alat yang terpenting orang hidup bahagia. Kalau sudah orang ini kehilangan tawakal kepada Allah, ketergantungannya ini macam-macam. Ada di antara mereka yang tergantung kepada dukun, ada yang tergantung kepada kuburan, ada yang tergantung kepada jimat-jimat, ada bahkan yang tergantung kepada benda-benda yang lebih rendah, lebih hina daripada diri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan, tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kalian kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Kalau kita bertawakal bergantung kepada kuburan ada habisnya. Bahkan sejak awal sudah benda mati. Kalau kita bertawakal kepada benda keramat ada habisnya, bisa hilang, bisa tumpul khasiatnya. Kalau kita bertawakal kepada makhluk itu kadang-kadang juga bisa mengalami perubahan. Kalau sekarang ini bergantung kepada kekayaannya, suatu saat kekayaannya juga akan hilang dan lenyap. Kalau kita bergantung kepada jabatannya, suatu saat jabatannya juga akan diambil oleh Allah. Maka siapa yang sekarang ini bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicukupinya. Karena dia zat yang hidup tidak pernah mati, zat yang selalu bangun, tidak pernah tertidur, tidak pernah kantuk, tidak pernah lalai, dan tidak pernah melalaikan kita. Sami'un basir, mendengar dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Paling tahu, khabirun bima ta'malun, paling tahu terhadap apa yang kalian kerjakan, sangat tahu apa yang kalian butuhkan. Maka sangat layak, ikhwati fillah, kalau tawakal kepada zat ini. Tawakal yang paling tahu kebutuhan kita. Tawakal kepada zat yang paling mengerti, yang paling mendengar, yang paling melihat terhadap apa yang saya atau kita butuhkan atau makhluk butuhkan. Tapi kan yang namanya makhluk itu pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya serba kurang, sehingga otomatis juga kurang perhatian kita kepada kurang perhatian dia kepada kita. Maka yang tawakal kepada selain Allah, kelirunya itu di situ. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan disusahkan oleh
hayalan-hayalan, kesedihan-kesedihan atau pikiran-pikiran ketakutan, atau tidak memiliki sifat picik. Bahkan seluruh problematika, seluruh permasalahan hidup diawali dengan dada luas, dihadapi dengan perasaan-perasaan yang tabah, perasaan-perasaan yang kuat, karena dilandasi kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perlu saya tegaskan tentang masalah tawakal. Perlu kita ketahui bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar suatu akhlak seorang muslim. Bahkan akhlak itu lebih daripada itu, merupakan satu akidah. Barang siapa yang tawakal kepada selain Allah, berarti telah merusak akidahnya. Barang siapa yang bertawakal atau tergantung kepada perdukunan, berarti dia telah terjebak kepada kesyirikan. Barang siapa yang tawakal atau tergantung kepada benda-benda keramat, berarti dia telah terjebak kepada kehidupan tahayul, kehidupan serba bid'ah dan khurafat. Maka jangan sampai di antara kita memahami tawakal itu hanya sebagai realisasi akhlak seorang muslim. Lebih dari itu merupakan realisasi akidah seorang muslim. Sehingga kita temukan di dalam ayat-ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang musyrikun, orang-orang yang merusak akidahnya. Di sini kalau kita melihat realita kehidupan manusia saat ini, karena jauhnya dari nilai agama, karena jauhnya dari ulama, karena jauhnya dari akidah, banyak berpindah tawakal kepada Allah, berpindah kepada tawakal kepada kuburan, kepada dukun dan yang lainnya. Padahal ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras sekali, dan juga ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fala yuqbal salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun, menanyakan tentang sesuatu, maka Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Yang keduanya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menanyakan sesuatu kepada dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir terhadap ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata bahayanya tawakal kepada selain Allah itu tidak hanya dari sisi akhlak saja, dari sisi akidah itu lebih berbahaya. Sehingga kita lihat mereka bahkan di antara kaum muslimin mau nanam tanaman pergi ke dukun atau kuburan, mau dagang datang ke dukun, mau naik jabatan datang ke dukun, mau apa saja, bahkan mau nikah juga pergi ke dukun. Inilah karena lemahnya tawakal dia kepada Allah, kurang percaya diri, kurang pede terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga pemberantasan hal ini tidak bisa dilakukan oleh personel atau individu saja, bahkan lembaga, semua masyarakat, negara, semuanya harus ikut serta menunjukkan, meluruskan, memberikan pengertian-pengertian pemahaman tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, jangan sampai kita itu membuat susah atau nyusahin orang lain.
Kalau sekarang ini langkah-langkah hidup kita selalu membuat susah orang lain atau selalu nyusahin orang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan bahagia? Sehingga Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, la yafriqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan sampai seorang mukmin itu misah, mentalak itu dengan orang mukminah atau wanita-wanita mukminah. Kalau seandainya sekarang dia itu benci sebagian dari akhlaknya, ketahuilah di sana masih ada akhlak-akhlak, tingkah laku, perilaku-perilaku yang masih baik, yang masih menyenangkan hati kita. Artinya hadirin sekalian, kalau kita melihat orang atau orang itu membuat benci kita, ketahuilah di sana masih ada akhlak-akhlak, masih ada perilaku-perilaku yang baik. Tidak semua orang itu semuanya jelek. Mungkin saja sekarang yang kita lihat itu buruk, ada kebaikan-kebaikan lain di sisi lain yang menguntungkan kita. Maka di dalam bergaul, di dalam bersosial ini jangan cepat memvonis. Jangan cepat kita memberikan satu hukuman kepada orang. Tetapi yang kita kedepankan adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena setiap manusia mukmin ini memiliki potensi, memiliki kelebihan-kelebihan. Mungkin di dalam satu sisi dia memiliki kekurangan banyak, tetapi di dalam sisi lain memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak saya miliki, yang tidak kita miliki, dan juga tidak kamu miliki. Khususnya di dalam masalah kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang si suami memandang si istrinya antipati, pandangan sebelah saja, tidak mencoba untuk menggali, tidak mencoba untuk melihat perilaku-perilaku lain yang positif. Kalau sudah benci dalam satu tindakan semua dirakai, inilah yang dikatakan oleh ahli atau penyair, ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata keridhaan, mata kesenangan, kalau sudah senang semua aib itu menjadi baik, semua aib itu ditutupin, tertutupin. Tapi kalau sudah mata kebencian, melihat dari sisi atau dengan cara kebencian, maka seluruh kebaikan ini menjadi buruk, semuanya menjadi buruk dan tidak ada baiknya. Tidak bagus. Cara pandang seperti itu, khususnya di dalam hidup bersosial dan bermasyarakat, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan juga tidak mendapatkan teman. Mana sih manusia ini yang semuanya baik, manusia yang sempurna? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ini adalah salah dan tempatnya salah, dan sebaik-baiknya yang salah adalah yang mau bertaubat. Inti yang kita ambil dari hadis itu, pada hakikatnya manusia ini tidak sempurna, manusia ini tempatnya salah, manusia ini bisa sempurna karena bersatunya manusia itu. Artinya satu sama lain ini saling melengkapi, satu sama yang lainnya ini saling menasihati. Inilah hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mencita-citakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah cara-cara untuk menghilangkan kegelisahan, konsep untuk mendatangkan ketenangan batin, stabilitas batin, dan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Dari hadis yang kita baca di atas, larangan kita untuk memisah, membenci. Jadi dilarang orang mukmin itu membenci mukminah, atau
muslimah, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah. Mungkin saja kita benci dalam satu sisi, sisi lain ada kebaikannya. Kita benci dalam satu sisi moral, tingkah laku, mungkin dari sisi yang lainnya ada baiknya. Dari hadis di atas diperintahkan pada setiap suami untuk muasyarah, muamalah, mempergauli sang istri ini dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang penuh dengan kasih sayang, pergaulan yang adil, bijak, dan tidak gerusa-gerusuh, tidak emosional, tetapi selalu didasari atas kasih sayang yang penuh dengan ketegasan, arif bijaksana yang penuh dengan nilai-nilai moral. Kalau seperti itu, insya Allah kita akan menemukan keluarga yang diidam-idamkan, keluarga bahagia, rumah tangga yang tenang. Yang selanjutnya, untuk kita bisa menghilangkan kegelisahan dan kegundahan ini, ternyata kita masing-masing harus menegakkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak setiap orang yang memiliki hak. Satu contoh saja di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau antara suami dan istri ini masing-masing menegakkan kewajiban masing-masing, yang suami juga melakukan atau melaksanakan, menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, yang istri pun menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, akan muncul harmonis. Juga begitu, masing-masing ini mendapatkan hak sesuai dengan porsi yang telah diberikan oleh syariat. Kalau sekarang ini rumah tangga baik suami atau istri memperoleh hak-hak sesuai yang telah hak-hak secara wajar, dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban itu secara wajar, insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Begitu pula anggota masyarakat, kehidupan bernegara, bersosial, baik kita sebagai rakyat atau pemimpin, kalau masing-masing ini melandaskan hidupnya di atas keadilan, artinya masing-masing menunaikan kewajibannya, juga masing-masing mendapatkan hak secara wajar, insya Allah kehidupan ini akan tentram, bahagia, dan juga mendapatkan ketenangan, aman, tentram, menghiasi kehidupan setiap hari. Tetapi kalau kita melihat kepincangan-kepincangan di sana sini, ketidakadilan di sana sini, penganiayaan, kezaliman, merajalela, pasti ikhwah fillah kita akan mendapatkan satu kehidupan yang sengsara, kehidupan penuh sesak, dan jarang kita temukan rasa aman di mana-mana. Kunci yang selanjutnya bagi seorang muslim yang mengidam-idamkan kebahagiaan, jangan sampai kita ini memperturutkan kesedihan. Artinya jangan sampai kita ini hanyut di dalam lautan kesedihan. Kalau kita ini terbiasa membiarkan diri kita hanyut di dalam lautan kesedihan, hanyut di dalam aliran kesedihan, maka kita akan menjadi orang yang murung, orang yang gelisah, gampang sedih, tidak bahagia. Maka orang yang mencita-citakan ketenangan dan kebahagiaan hendaklah memutuskan diri, memutuskan hubungan dengan kesedihan. Jangan sampai kita ini termakan oleh kehidupan sedih dan dihantui oleh kesedihan-kesedihan setiap hari. Sehingga kita harus menyeimbangkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan agama. Ya, biarpunlah sekarang saya kurang di dalam masalah materi dunia, tapi alhamdulillah iman tidak kurang, hidayah tidak kurang. Itulah prinsip sebagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan sebetulnya bahasan tentang masalah lautan kebahagiaan sangat luas sekali. Kalau kita uraikan satu persatu secara rinci dan detail, bagaimana seorang muslim
meraih satu kebahagiaan melalui konsep agamanya sangat panjang dan sangat lebar sekali pembahasannya. Di dalam kesempatan ini mungkin pembahasan untuk meraih kebahagiaan saya akhiri sekian saja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pijakan, pedoman dan juga nasihat yang berharga buat para pendengar sekalian dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ketahuilah, kebenaran hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau ikhwati fillah mendapatkan untaian ayat-ayat yang indah yang mengandung nilai hidayah dan petunjuk, maka ambillah. Sesungguhnya tidak ada ruginya orang yang mengambil ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, yang bisa melipur diri kita, yang kita anggap cocok dan sesuai untuk pijakan hidup kita di dalam rangka meraih kebahagiaan, maka ambillah. Dan tidak akan tersesat orang-orang yang berbijak dan mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, maka saya mohon maaf kalau ada kasarnya di dalam kata-kata saya, ada kerasnya di dalam penyampaian saya. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.